Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Itu lokasi Candi Gedong Songo komplek pertama. Karena kita tidak berkunjung ke situ, tujuan kita langsung ke komplek Candi 8, 9, dan nanti ada lagi, tapi bukan komplek ya, melainkan mungkin dulu ada unsur kesengajaan, ada beberapa panel yang diambil lalu ditata di salah satu perbukitan. Nah, nanti kita tampilkan pokoknya. Banyak yang menyatakan dan menyaksikan secara langsung bahwa komplek percandian Gedong Songo hanya berjumlah 5 kompleks saja. Semua itu ditunjukkan dengan melihat wujud nyata dari bangunan yang masih berdiri. Dan ada beberapa tutur yang menyampaikan, jika ingin melihat perkomplekan bangunan candi yang lainnya harus melakukan tirakat khusus. Kabar tersebut menceritakan, orang yang dapat melihat komplek percandian Gedong Songo yang ke-6, 7, 8, dan 9 itu tidak sembarangan. Atau, tidak semua orang bisa tahu dan melihat keberadaan candi-candi tersebut. Hanya orang-orang suci, yang tidak memikirkan keduniawian, dan orang-orang terpilih saja yang mampu untuk melihatnya. Dalam penyebutan kalimat orang suci adalah, orang-orang yang mampu melakukan lelaku, atau prihatin, dengan cara bertirakat yang dijadikan sumber persyaratannya. Pertanyaannya, kira-kira benar atau tidak perihal yang disampaikan tersebut? Kunjungan saya kali ini memang tidak melewati jalur utama. Setelah pembayaran loket atau tiket, dari jalur utama sebelum menuju komplek bangunan candi yang pertama, saya lebih tertarik melewati jalur kuda yang nantinya akan menghubungkan langsung ke komplek bangunan candi yang kelima. Lebih dekat untuk mencapai tujuan ke komplek candi 10, 9, dan ke-8. Kalau ingin dilangsungkan mengunjungi keseluruhan komplek percandian Gedong Songo, akan banyak menyingkat waktu, dan mungkin semua bangunan candi akan mendapatkan kunjungan secara keseluruhan. Hemat tenaga dan tidak terlalu capek. Karena, setelah kunjungan ke komplek bangunan candi yang ke-9, dilanjutkan lagi perjalanan turun menuju komplek percandian yang ke-6 dan komplek percandian yang berada di samping kanan kirinya. Mari kita bahas dengan logika dan bukti yang benar-benar nyata. Nek arah kuda kuwi ning candi pertama ya. Oh, masih candi pertama. Terus nek jalan ke kiri yang kita ambil ini ke komplek Candi Gedong Songo 4, terus 5, 6, 7, 8, 9. Untuk mencapai komplek candi ke-6, 7, 8 dan 9, ada 2 jalur yang dapat kita lewati. Tawon kuwi. Jalur yang pertama, melewati komplek bangunan candi yang utama atau komplek bangunan candi pertama. Kondisi bangunan candi ini,
sangat beda dengan bangunan candi yang lainnya. Lebih kaya akan pahatan yang memiliki aneka ragam hiasan relief. Mulai dari pahatan berbentuk hewan dan tumbuh-tumbuhan berupa sulur gelung. Untuk panel bangunan candi yang pertama ini memang tidak terpasang secara keseluruhan. Terlihat pada bagian atap atau yang disebut dengan Svarloka. Bangunan candi pertama berdiri sendiri tanpa adanya candi pendamping seperti Candi Perwara maupun Candi Apit. Sedangkan untuk komponen atau panel-panel yang berada di sisi selatan candi utama adalah komponen bagian Svarloka yang sengaja tidak dipasang karena rusak atau aus. Berarti ki liwat dalan iki terus? Iya. Sampai tekan Candi Papat 5 kuwi. Lokasine candine ngendi? Berikutnya, untuk menuju ke komplek percandian yang kedua. Perjalanan memang agak jauh, kurang lebih 300 meter dari komplek percandian yang pertama. Kondisi bangunan candi yang kedua menunjukkan dengan kemegahan dan kegagahan dari segi arsitektur bangunannya. Bangunan candi kedua ini memiliki kesamaan dengan bangunan candi yang kelima, dan komplek bangunan candi yang kedelapan. Untuk hiasan atau ukiran yang terdapat pada bangunan candi, hanya menampilkan kalamakara yang terdapat pada ambang pintu utama bangunan candi. Dan ambang bilik luar untuk penempatan arca yang terdapat pada bagian tubuh candi, atau Bufarloka. Komplek percandian yang kedua ini tidak berdiri sendiri. Melainkan, komplek percandian yang kedua berdiri dengan bangunan Candi Pervara, dan tanpa bangunan Candi Apit. Perjalanan dilanjutkan lagi ke komplek bangunan candi yang ketiga dan keempat. Dari sini, mulai penasaran kan, di mana sebenarnya letak komplek percandian Gedong Songo yang ketiga dan yang keempat. Medun saka puncak Redon, medun tekan Gedong Songo 2 jam. Iya nek medune. Beda medun karo tanjakan. Makanya ya orang jam setengah. Iki banyu apa iki? Sambu belerang yo. Yes, tanjakannya siksak. Nyudut 1, 2, 3, 4. Aduh. Naik sampai sana itu baru kompleks Candi Gedong Songo yang kelima. Ini kita berkunjung ke komplek candi yang jarang diketahui orang. Kalau saya menyebutnya komplek Candi Gedong Songo yang ke 8, 9, terus dugaan Candi Gedong Songo, tapi komplek yang ke 10. Cuma coba nanti kita ulas, benarkah di komplek yang ke-10 itu merupakan komplek percandian, tempat pemujaan, atau hanya beberapa material yang sekiranya dulu pernah dilakukan pencurian terus dipindahkan ke lokasi yang diduga komplek Candi 10 tersebut.
bisa tuh. Dekat masuk. Masuk bisa, keluar bisa, Mas. Oh, sama aja ya? Iya. Oke. Makasih. Nanti jenengan kalau mau keluar ambil kiri, tapi kalau mau masuk lagi lurus. Kualik ya? Yang paling dekat Ya, memang sini jalure. kiri. Iya. Kiri. Ya bener, belok kiri to lurus kok Kak ngawurmu. Enggak mau tuh Kak, anjir kan mau. Nek. Oh iya, Ding, Ding. Belok kiri bener, Mas. Ada pertigaan nanti belok kiri, ya. Sama saja, cuma lebih mudah yang ambil jalur kiri. Oh, ya. Ya. Wong nek kerep munggah gunung ora jaminan munggah kene ora kesel. Aku iso renggo sok. Heeh. Kaya arep pedhot. Yo. Iki arep tekan Beleh perjalanannya itu jangan undang-undangan kesel malahan kayak arep jabling dengkule ya. Itu bukan puncak Ungaran. Puncak Ungaran itu masih di baliknya itu ya toh Kak. Itu tempat dari jalur Gedong Songo. Kalau misal mau naik lewati bukit yang sebelah sana itu, di belakang bukit itu terus naik, itu nanti bisa ke puncak Banteng Redes. Tapi itu bukan akhir dari segala puncak, atau akhir dari puncak Banteng Redes bukan di situ. Nah, puncak Banteng Redes itu ada satu puncak di sana itu. Terus di balik bukit atau di balik puncak yang ini, itu di sebelah sana itu ada puncak lagi lah, itu baru puncak Banteng Redes. Puncak Banteng Redes agak ke sana. Kalau dari puncak Bondolan, sini puncak Bondolan, komplek Candi kelima itu kelihatan. Yuk lanjut. Iki saka ngisor kan wis tak pedhotmu Kak. Ya ora tak pedhot dhewe gara-gara kesenggol. Ini tak sambung munggah tekan kene 6 menit. Nah, sebenarnya nek cuma bikin jalur untuk naik ke sana, ke komplek candi yang kelima, 4, itu sebenarnya gampang. Tinggal dibuat ke jalur ke sini. Cuma menurutku ini masih mengikuti jalur kunonya. Walah siksake akeh men. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa 6 meneh. Ini lewat buri sing datar apa lewatan dulu kene? Lewat buri ora semang mampir Candi 5 ya. Buri kan datar. Ndai. Enak apik malah. Apik nganu buri. Iya. Ya misal engko arep mampir rono nek wis rada sore wae kan apik malahan. Ya toh? Letak kedua komplek percandian tersebut tidak terlalu jauh, tidak seperti komplek bangunan candi lainnya, yang memiliki jarak tempuh perjalanan yang panjang. Perkomplekan bangunan candi ketiga dan keempat, memiliki kesamaan dengan penempatan komplek bangunan candi kelima dan keenam, sangat dekat sekali. Malah saling berdampingan di antara kedua komplek percandian. Ada batasan yang memisahkan antara komplek candi ketiga dan komplek candi keempat.
berupa baturan tanah yang dijadikan dinding pemisahnya di antara kedua perkomplekan. Berada di dataran tanah paling tinggi jika dibanding dengan letak komplek candi yang kedua, dan letak keduanya berada di sisi selatan dan di dataran paling tinggi. Komplek percandian yang ketiga berupa reruntuhan saja, dan tidak ada bangunan yang utuh sama sekali. Hanya menyisakan komponen-komponen batuan candi yang sudah rusak atau aus, dan memungkinkan tidak bisa dirangkai atau dibangun kembali. Komponen-komponen tersebut hanya ditata membentuk baturan persegi panjang saja. Akan tetapi, penataan tersebut masih mengikuti konsep dari bangunan awalnya. Dan baturan tersebut memberikan keterangan bahwa, bangunan candi menunjukkan jumlah yang ditentukan yaitu, 3 bangunan candi, diantaranya, Candi Induk, Candi Pervara dan Candi Apit. Untuk komplek berikutnya, kalau saya pribadi menyebutnya komplek bangunan candi yang keempat. Di mana letak bangunan candi ini berdampingan dengan komplek bangunan candi yang ketiga. Memang, letak bangunan ini memiliki daya tarik tersendiri, jika dibanding dengan tata letak bangunan candi-candi yang lainnya. Untuk bangunan candi di komplek keempat, memang terlihat sangat eksotis dan sangat mempesona. Bahkan, keseluruhan dari bangunan komplek ini bisa dibilang dengan kondisi yang masih sangat sempurna. Selain kesempurnaan dari segi bangunan, kesempurnaan itu juga tertuju pada komplitnya jumlah bangunan yang masih terlihat lengkap. Ada bangunan Candi Induk, ada bangunan Candi Apit, dan ada bangunan Candi Perwara. Pahatan arca dewa dalam keyakinan Hindu klasik juga masih menempel dengan indahnya di setiap relung badan candi bagian luar, yang menghadap ke penjuru arah mata angin yang berbeda. Sisi bagian depan bangunan yang menjaga pintu candi ada sosok arca Mahakala dan Nandiswara. Bagian relung luar sisi selatan, ada sosok arca Dewi Durga Mahisasuramardini. Sisi relung luar bagian barat, ada sosok arca Dewa Ganesha. Dan relung luar sisi utara terdapat sosok arca Resi Agastya. Ada yang menarik, terletak pada kaki Candi Apit, yang tidak bisa ditemui pada setiap bangunan candi dimanapun. Berupa sosok arca gajah kecil dan imut, dengan sebutan Gajah Jerum. Untuk menuju ke komplek bangunan candi kelima, 6, 7, 8, 9 dan 10. Harus menyeberangi jurang yang memisahkan perkomplekan candi di Gedong Songo. Terdapat objek wisata dengan sumber air panas yang keluar dari dalam perut bumi. Dinding jurang sebelah timur, terdapat lubang sebagai jalan keluarnya kepulan asap yang dihasilkan oleh magma. Saking kuatnya tekanan dari dalam, hingga menciptakan suara yang keras. Hampir menyerupai raksasa yang sedang bernafas. Tempat itu terkenal dengan sebutan, Kawah Candra di Muka. Yang memiliki legenda yang kental dengan tokoh pewayangan yang disebut Hanoman dan raksasa bernama Rahwana atau Dasamuka. Setelah menyeberangi objek yang disebutkan, sesampainya di atas ada pertigaan. Jika pengunjung ambil arah kiri, akan menuju ke komplek percandian kelima, dalam catatan papan informasi memberikan keterangan yang demikian. Tapi, kalau saya pribadi menyebutnya komplek percandian yang ke-8. Kita urutkan dengan mengambil jalur arah ke kanan. Ada komplek percandian yang bentuk bangunannya masih sempurna, dan untuk bangunan Candi Apit maupun Perwara, secara keseluruhan dalam keadaan rusak. Memang ada beberapa yang masih menyisakan denah bangunannya, berupa batur atau kaki candi, seringnya disebut dengan burloka. Bangunan komplek percandian kelima ini, bisa dibilang paling banyak jumlahnya. Tidak jauh dari komplek percandian kelima, tepatnya berada di sisi selatan terdapat perkomplekan bangunan candi yang keenam. Nah, tuh yang kelihatan itu candi yang kedua ya kak ya? Ya toh? Candi yang kedua. Hah?
kedua yo. Pertama ngisor kono. Ya ora. Terus naik lewat iki sing kedua, sing ketiga iki sing candine ana 3 kuwi. Iki sing kedua iki. Satu sing pas pintu masuk. Terus lewat Vanaprastha. Bener toh Vanaprastha to iki? Vanaprastha. Medun kan dhewe. Terus ning sendang air suci nggon lembah iku. Terus naik candi kedua. Saya Kak tak sote Kak. Nah, ini candi yang kedua. Edan. Yuk Kak. Kondisi bangunan tersebut rusak parah, hanya menyisakan denah baturan atau menyisakan kaki candi saja. Dengan pengetahuan yang memadahi, dengan adanya penelitian yang berlanjut, komplek bangunan candi yang keenam ini pernah mengalami pencurian peripi atau unsur senyawanya bangunan candi dengan cara digangsir. Bangunan candi yang mendapatkan perlakuan vandalisme, dicuri unsur senyawanya adalah candi induknya. Bejo kui malinge, pas digangsir, candinya ora rubuh, amblek, enjok ngebrugi ndase. Sama seperti dengan bangunan candi lainnya, di komplek keenam ini, bangunan candinya sangat komplit. Ada bangunan candi induk, ada bangunan candi perwara, dan ada juga bangunan candi apitnya. Kita berjalan dan menyisir ke arah barat daya dari komplek percandian ke-7. Seolah berada di tengah lapang yang luas, berdiri 2 bangunan candi yang sangat mungil atau kecil. Kedua bangunan ini memiliki perbedaan arah hadapnya dengan bangunan candi lainnya. Jika bangunan-bangunan candi yang lain menghadap ke arah timur, untuk komplek bangunan candi ke-7 ini malah menghadap ke arah barat. Bahkan, kedua bangunan candi tidak memiliki ruangan yang besar, yang sekiranya ruangan tersebut bisa dimasuki orang. Komplek candi yang ke-7 hanya berdiri 2 bangunan saja, berupa bangunan candi induk dan candi apit. Satu bangunan candi sudah roboh, dan menyisakan baturannya saja, disebut candi pendamping atau candi apit. Sedangkan yang masih berdiri dengan kokoh adalah candi induk. Seperti pada ulasan di depan, banyak yang menyebutnya dengan komplek bangunan candi yang kelima. Kalau menurut hitungan per komplek, ini adalah komplek bangunan candi yang ke-8. Berada di sisi sebelah utara komplek bangunan candi kelima. Berada di atas dataran tanah yang paling tinggi di antara komplek-komplek lainnya. Di puncak bukit, bangunan candi komplek ke-8 berdiri. Bangunan candi ini tidak berdiri sendirian, melainkan berdampingan dengan bangunan candi apit. Akan tetapi, sama halnya dengan bangunan percandian di komplek lainnya. Bangunan candi apit berdiri dalam keadaan tidak utuh. Hanya menyisakan batur atau kaki candi, dan dinding bagian sudut yang masih berdiri. Sedangkan untuk bagian komponen lainnya, ditata membujur ke arah utara ke selatan. Dan arah timur ke barat membentuk letter L. Panel atau komponen bagian candi perwara banyak sekali yang belum terpasang. Dikarenakan aus atau lapuk, karena lamanya termakan usia. Di sini, nanti bisa diartikan kenapa komplek bangunan Candi Gedong Songo hanya tertentu saja yang disebutkan. Untuk mencapai komplek bangunan candi yang ke-9 dan ke-10, akses jalan bisa melalui komplek bangunan candi yang ke-6. Masuk ke area perhutani dengan jarak tempuh kira-kira 200-250 meter di atas kawah mati. Baru kali ini loh naik ke Gedong Songo itu langsung menuju ke komplek candi yang kelima. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mengunjungi komplek candi yang kelima, keempat, atau seterusnya. Tapi saya diajak Kak Minul sebagai pembuktian
bahwa di sisi Candi Gedong Songo yang sering dikunjungi itu ternyata ada 3 bangunan candi. Yang satu masih diduga sih, yang satu masih diduga bangunan candi di salah 3 tempat yang jarang dikunjungi oleh para pengunjung wisata. Nek dhuwur kono ono candine ra, Kak? Kok kuwi berupa bukit. Wis tau munggah rono? Wis. Ono apa nih? Oh, pendopo tok. Tapi view-nya apik. Apik. Lah tapi wis ora kerawat ngono iki. Nom-nomane bapakku nang ngono iki santal. Dicandal piye maksudnya? Sandal kok tiba. Lah nek kae Candi Gedong 3, Kak. Nah, kae Candi Gedong komplek kedua yang tadi kita zoom gambarnya dari bawah. Kalau yang itu yang ketiga. Nah, itu di bawah candi itu ada satu lokasi yang di situ banyak dijumpai reruntuhan bangunan candi yang dulu pernah berdiri megah. Terus di atasnya itu baru candi yang ketiga. Coba tak zoom nih. Nah, ini yang menyerupai bangunan candi komplek Arjuna di Dieng, Banjarnegara. Ada Candi Arjuna dan Candi Semar. Ada Candi Induk, Perwara, dan Apit. Itu candi yang bangunannya mirip dengan Dieng, Banjarnegara. Ya, Kak.